Yang saya suka dari bahasa pemrograman Python adalah memiliki banyak pustaka dan modul. Jadi modul ini sangat membantu untuk kita mempercepat membuat aplikasi. Dalam membuat aplikasi GUI di Python sedikitnya ada 8 modul yang populer yang sudah banyak digunakan. Salah satu modul yang paling terkenal ialah tkinter. Modul GUI Python pun banyak yang cross-platform, artinya bisa digunakan pada semua jenis sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja aplikasi yang dibuat akan bisa dijalankan untuk OS tertentu atau banyak OS. Berikut ini 8 modul Python untuk membuat aplikasi GUI. Yang pertama, tkinter. Tkinter pustaka tradisional Python yang sudah dalam paket instalasi Python. Pustaka tkinter merupakan bentuk dari OOP TCL-TK, yaitu tool bahasa pemrograman dengan TK sebagai library TCL untuk membangun aplikasi desktop. Sekarang, saya akan memeriksa apakah Python pada sistem operasi yang saya gunakan ini sudah ada tkinter atau belum. Caranya, ternyata jika muncul pesan error seperti itu, berarti modul tkinter belum terinstall dalam sistem. Nah, untuk menginstalnya cukup dengan perintah apt min-get spasi install spasi python 3 min-tk. Itu untuk di Linux. Terus tunggu sampai selesai. Nah, saya sudah membuat satu aplikasi dengan tkinter. Ini aplikasi sederhana, hanya untuk menampilkan jendela. Jadi untuk membuat program yang seperti ini hanya membutuhkan beberapa baris saja. Kurang lebihnya ada sekitar 5 baris kode program. Teman-teman bisa lihat contoh kode programnya seperti ini. Kemudian tool GUI Python yang berikutnya adalah WX-Python. WX-Python ini tool GUI yang bisa digunakan pada cross-platform. WX-Python menggunakan pustaka dari WX-Widget yang dibuat dari bahasa C++. Kalau aplikasi yang ingin dibuat bisa dijalankan pada lintas sistem operasi, maka pilihannya bisa menggunakan toolkit WX-Python ini. Untuk menginstal WX-Python bisa menggunakan pip. Caranya dengan pip spasi install min u punya huruf besar kemudian WX-Python. Atau kalau teman-teman menggunakan Linux, Debian dan turunannya atau Linux Dev Base, bisa menggunakan cara lain seperti ini. Jadi caranya bisa menggunakan pip atau bisa juga dengan apt-get. Nah, untuk membuat aplikasi WX-Python, saya coba membuat aplikasi GUI sederhana menggunakan library WX-Python. Kodenya seperti ini. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, PyGTK. Nah, PyGTK ini untuk membuat aplikasi GUI Python dengan library GTK+. Yang biasanya ini untuk membuat aplikasi GUI di Linux, khususnya pada lingkungan desktop environment GNOME. Nah, beberapa aplikasi yang sudah menggunakan PyGTK diantaranya ada GNOME Music, GNOME Tweak Tool, Quadlibet. Quadlibet ini MP3 player, tampilannya itu mirip seperti Winamp kalau di Windows. Kemudian Transmageddon. Nah, kalau teman-teman menggunakan Linux desktop GNOME pasti sering dengan aplikasi-aplikasi ini. Nah, ternyata aplikasi ini dibuat menggunakan PyGTK. Nah, untuk install PyGTK, ini cara menginstal PyGTK menggunakan apt. Nah, program sederhana yang sudah saya buat tampilannya seperti ini. Ini hanya untuk menampilkan jendelanya saja, teman-teman. Kode programnya, ini adalah kode program lengkap untuk membuat sebuah jendela seperti yang teman-teman lihat. Oke, sekarang kita yang keempat. Yang keempat ada PyG Object.
APG objek ini menggunakan pustaka berbasis OOP dalam bahasa C yang berisi GTK, GStreamer, WebKit GTK, glib, dan lain-lainnya. Ini biasanya istilah-istilah ini dipakai di sistem operasi Linux. Lalu yang kelima ada PYKit dan PySite. Nah, PYKit dan PySite ini sama-sama menggunakan library Qt, hanya berbeda di lisensinya. Kalau yang PYKit ini adalah library yang berbayar, sementara yang PySite ini library yang free. Nah, dikerjakan oleh komunitas. Tapi keduanya, PYKit dan PySite, disupport langsung oleh Qt. Fitur yang menarik dari Qt ini adalah dapat menggunakan semacam style sheet. Style sheet itu bisa menjadikan aplikasi GUI kita menjadi lebih indah tampilannya. Cara install PYKit cukup mudah, hanya dengan pip install PYKit 5 untuk versi 5. Atau bisa juga dengan apt-get. Kalau teman-teman mau install versi 4, berarti yang angka 5 itu diganti dengan angka 4. Saya sudah mencoba membuat aplikasi sederhana. Lagi-lagi ini hanya menampilkan jendela saja. Untuk membuat aplikasi yang seperti ini, saya menggunakan kode ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang library Python yang keenam ada Kivy. Library ini bukan hanya sekedar cross platform, tapi bisa juga cross device. Ya, jadi di sistem operasi utama Linux, macOS, dan Windows juga bisa untuk membuat aplikasi mobile. Jadi dari desktop bisa juga untuk mobile, yaitu Android, iOS, dan Raspberry Pi. Teman-teman bisa menginstal Kivy dengan apt-get dan juga bisa menginstalnya dengan pip. Jadi kalau apt-get, install Python 3 Kivy, atau dengan menggunakan pip install Kivy. Ini contoh aplikasi yang sudah saya buat. Aplikasinya memang belum menarik karena hanya baru tampilan jendela saja. Untuk membuat aplikasi Kivy ini menggunakan dua bahasa selain dari Python. Ini contoh kode program Python. Jadi kode-kode program yang berisi logika ada di menggunakan Python. Kemudian yang sebelah kanan ini disebut Kivy language, bahasa Kivy. Jadi filenya itu .kv. Kivy language ini untuk memperindah tampilan semacam CSS atau style sheet. Jadi untuk mengatur warna, mengatur posisi, letak, dan sebagainya itu ada di Kivy language. Kode program ini tidak lengkap teman-teman karena tempatnya sempit, jadi nggak masuk di video ini. Kalau teman-teman mau lihat kode program yang lengkap, bisa dilihat di deskripsi linknya. Kemudian yang ketujuh ada Pyforms. Pyform ini juga framework seperti Kivy, digunakan untuk membuat aplikasi GUI pada Python. Aplikasi yang menggunakan Pyform bisa berjalan di desktop, website, dan juga di terminal atau CLI. Jadi cukup satu aplikasi bisa langsung dijalankan di 3 tempat sekaligus. Mereka menyebutnya Cross Environment Framework. Jadi bisa bekerja di 3 lingkungan yang berbeda, desktop, web, dan CLI. Nah, untuk menginstal Pyform ini ada beberapa dependensi sebenarnya yang dibutuhkan. Kebutuhannya PYKit. Jadi teman-teman sebelum install Pyform, teman-teman juga install PYKit seperti yang sudah disebutkan tadi. Modul PYKit yang ada di nomor 5. Kemudian teman-teman juga membutuhkan PyOpenGL, FishFish, NumPy, dan OpenCV. Kita bisa menginstalnya menggunakan pip install Pyforms. Kemudian semua dependensi tadi akan diinstal juga secara otomatis. Saya membuat aplikasi desktop menggunakan Pyform, tampilannya seperti ini. Ada label, input, text area, dan button. Kode programnya seperti ini teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi yang ke-8, PY Web View. PY Web View pustaka yang berguna untuk membuat aplikasi GUI berbasis HTML, CSS, dan JS. Aplikasi ini cara kerjanya mirip seperti browser. Nah, WebView juga bisa dikomunikasikan dengan Flash dan Django. Untuk menginstal PY WebView caranya mudah. Teman-teman bisa menginstal PY WebView menggunakan pip. Sekarang kita coba membuat aplikasinya. Ini saya membuat aplikasi PY WebView hanya butuh 3 baris dan berhasil menampilkan tampilan yang seperti ini. Ini kode programnya. PY View ini ternyata membutuhkan PYKit 5 untuk Kit WebKit dan Python GI, kemudian PYG Object. Kalau di Windows, PY WebView itu membutuhkan Net Framework 4 minimal. Oke teman-teman, itu tadi 8 library dan toolkits Python untuk membuat aplikasi GUI. Aplikasi GUI ini bisa berupa aplikasi desktop, mobile, dan juga web. Bagaimana menurut teman-teman mau menggunakan yang mana? Jadi pilihan untuk membuat aplikasi GUI di Python itu ada banyak dan bervariasi. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan aplikasi yang ingin dibuat untuk keperluan cross platform ataupun multi platform, atau hanya untuk satu kebutuhan tertentu saja. Jadi kita bisa memilih salah satunya.